Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya Ibatul Laki Firdausi dari TMP tingkat 1, dan di sebelah saya ini ada satu unit traktor 2 ya, atau TR2 bermerek Yanmar, dan tipenya itu TF 105 ml DI. Yang traktor ini kekuatannya itu 10,5 HP, atau bisa kita lihat dari sini ya, 105, dan kalau ini itu 10.5. Nah, yang saya pegang ini itu seluruhnya adalah blok mesinnya ya. Blok mesinnya yang pertama nih ada tangki bahan bakarnya. Jadi traktor ini menggunakan bahan bakar diesel atau solar. Nah, kita bisa lihat di sini tangkinya. Nah, di sini kita menuangkan bahan bakarnya ke dalam sini. Nah, selanjutnya di sebelahnya itu ada tangki air radiator ya. Tangki air radiator ini berfungsi untuk mendinginkan blok mesin apabila mesin tersebut overheat atau panas. Dan ini tepat untuk mengisi air radiator tersebut. Nah, air radiator tersebut bisa kita gunakan menggunakan air bersih ya teman-teman. Nah, di sebelahnya ada alatnya. Alat ini untuk mengangkat apabila mesin tersebut ingin diperbaiki ya teman-teman. Nah, dan pasti teman-teman nih bertanya, kapasitasnya itu berapa ya untuk tangki air radiator dengan tangki bahan bakar ini. Nah, saya jelaskan, untuk tangki bahan bakar ini kapasitasnya itu 8 liter. Nah, untuk tangki air radiatornya juga sama ya teman-teman. Nah, untuk di bawahnya itu ada yang namanya ini tuh tempat untuk mengisi oli. Nah, untuk mengisi oli kita bisa membuka katup ini untuk mengisi oli tersebut. Nah, ini untuk namanya kita mengecek nih. Kalau sebelum kita menyalakan pasti kan kita melihat dulu nih olinya ada berapa, masih banyak atau enggak. Kita bisa lihat dari indikatornya ini. Nah, selanjutnya ini ya teman-teman, ini itu namanya saringan bahan bakar ya. Nah, saringan bahan bakar ini tersebut ini di sini ya teman-teman, dari sini disaring menuju sini menjauhkan ke blok mesin. Nah, ini apa teman-teman? Nah, ini alat untuk nanti di sini kita menyalakan mesin ini teman-teman. Nah, untuk ini namanya untuk gas ya teman-teman, gas manual. Dari kalau kita mau menyalakan ini, kita nyalain ininya juga teman-teman. Nah, kita berlanjut ke ini teman. Ini namanya indikator. Kalau kita mau nyalain blok mesin ini, indikator kita lihat juga. Kalau indikatornya ini udah berwarna biru, nah, sebelumnya kita nyalakan. Kalau ini udah berwarna biru, nanti ini akan lepas sendiri teman-teman. Nah, berlanjut ke atas. Nah, yang saya sedang pegang ini namanya alat penyaring udara masuk. Nah, jadi udara yang masuk harus ditarik terlebih dahulu di tempat ini teman-teman, agar udara tersebut bersih dan bisa membuat pembakaran menjadi maksimal. Nah, di sebelahnya itu ada yang namanya kalau kita tahu ya bahasa Inggrisnya exhaust, atau yang sering kita lihat ya di motor-motor, yaitu knalpot. Nah, kita lanjut ke depan. Nah, sini ada lampu. Nah, kalau kita ingin melaksanakan kerja malam, kita bisa menggunakan lampu. Nah, kita menyalakan lampunya itu ada di sana teman-teman. Nanti akan kita jelaskan. Nah, ini berfungsi untuk kalau misalkan nanti pulinya ini penuh, kita bisa menarik ininya, menarik ke depan. Nah, selanjutnya ini teman-teman, ini berguna untuk kita menaruh beban apabila traktor tersebut bebannya itu kurang, atau kita misal bisa juga untuk menjadi penyeimbang teman-teman. Nah, untuk ini standar ini jangan lupa teman-teman, kalau kita ingin
memberhentikan kapal tersebut atau menghilangkannya, jangan lupa sama seperti motor yang kita punya teman-teman, ini juga harus diturunkan, kalau enggak nanti jatuh dan malah berdampak pada kualitas mesinnya teman-teman. Selanjutnya bagian sini teman-teman. Nah ini namanya V-belt ya, fan belt. Nih ya saya pegang ini. Nah di sini yang besar ini namanya itu roda gila teman-teman. Nah roda gila ini ya alat untuk menyalurkan tenaga dan transmisikannya menuju gearbox ini teman-teman. Nah kita bisa lihat nih. Nah di sini ada fan belt lagi teman-teman. Nah fan belt ini berfungsi nih kalau kita gerakan nih. Nah ini kipas ini ya atau baling-baling ini berfungsi untuk mendinginkan air radiator teman-teman. Nah selanjutnya kita beralih ke sini teman-teman. Ini ada rodanya nih teman-teman. Nah rodanya ini bisa kita ganti ya dengan roda takar baja ya. Nah ini nih teman-teman. Nah ini gunanya untuk memperkencang atau mempertegang puli ini atau V-belt ini namanya puli penegang. Nah, di sini ada yang namanya disc plug yang berguna untuk menerima daya transmisi tenaga dari roda gila ini menuju gearbox teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke ini kalau kita ini namanya ini pilotnya, kita pilot untuk mengendarai traktor tersebut. Nah kita kan di sini ada dua stang atau kemudinya teman-teman. Nah ini namanya untuk mengatur gas. Nah kita juga bisa ngatur gas dari sini dan juga dari depan teman-teman. Nah, ini kemudi nih ya, yang kita tahu kalau di sepeda atau di motor ya ada close kayak gini. Nah ini berfungsi untuk kalau kita menjalankan kalau kita ingin memutar belok kita sama untuk giring juga sama ya, sama. Nah selanjutnya kita ke yang namanya ini namanya pemindahan gigi, sama seperti di motor kalian juga ya, pasti ada yang namanya pengatur transmisi atau persneling ya. Nah ini kita untuk traktor ini ada 3 tipe kecepatan ya. Beda dengan motor, kan motor ada yang 4 dan ada yang 6. Nah, untuk traktor sendiri hanya ada 3, tapi untuk traktor itu ada transmisi atau persneling yang digunakan untuk mundur. Nah satu netral, gigi 3, gigi 2, terus ini maju. Nah sebelahnya nih pasti teman-teman bingung, nah ini fungsinya untuk apa? Nah ini fungsinya untuk menjalankan ini implemen ini. Nah implemen ini bisa ini namanya ini adalah rotari ya, putar seperti yang namanya rotari, rotation atau berputar. Nah di sini adalah pisaunya untuk mencacah tanaman. Nah istilahnya ini juga nggak kalah penting teman-teman, walaupun kelihatannya sepele, ini berfungsi untuk menutup tanahnya mengenai kita. Nah ini untuk agar tanah dari rotari tidak menyikat pada kita. Nah di sini ini berfungsi nih, ini ada kan ada rodanya teman-teman. Rodanya juga berfungsi untuk membantu kita berbelok, dan juga roda ini berfungsi sebagai penopang untuk rotari tersebut atau implemen tersebut teman-teman. Nah lihat juga nih
ini, kalau nggak ada ini kita nggak bakal bisa jalan teman-teman. Nah, di sini juga sama. Nah, di sini ada tulisannya brake, off, and clutch. Nah, brake ini untuk kita ngerem. Nah, kalau di sini ini clutch ya, atau kopling. Nah, pertama kalau kita ingin menjalankannya ya, jangan lupa teman-teman untuk menurunkannya itu secara perlahan, jangan langsung ini. Nah, kalau langsung diturunkan maka itu akan seperti banteng mengamuk teman-teman, langsung jalannya itu malah buat kita kayak kaget teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu pasti teman-teman bertanya, ini pemainnya jalannya dari mana? Nah, jalannya itu dari sini teman. Ini namanya PTO atau bisa kita sebut dengan power take off. Nah, power take off ini juga berasal dari sini teman-teman, dari apa namanya ini disc plug. Nah, dari transmisi ini berputar ke sini, dan juga dari ini transmisi ini berputar di sini teman-teman. Sini dalamnya ada gear dan ada rantai yang menyambung ke dalam gear ini agar roda tersebut ini bergerak teman-teman. Nah, ini berfungsi juga untuk namanya kita mengisi oli agar apa? Agar gear tersebut tidak aus. Kalau aus nanti bergeraknya tidak akan maksimal teman-teman. Ya, nah ini juga kita bisa diubah teman-teman. Kita bisa mengubah bentuknya, bisa lebih cepat atau lebih lambat teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada koplingnya teman-teman. Kalau kita ingin menjalankan, pertama kita angkat dulu ini. Nah, saat ini kita putar ininya sampai indikatornya biru, baru nanti kita lepas perlahan teman-teman. Ya. Oh iya, nih ada satu alat teman-teman. Ini kelihatan sepele ya, tapi ini sangat berguna teman-teman. Ini berguna untuk mengganti